Selamat datang di catatan terakhir. Cerita yang seharusnya tak pernah didengar. Oke guys, jadi hari ini kita berdua mau nyeritain sebuah kisah nyata yang berasal dari Inggris. Dan cerita ini dikenal dengan The Silent Twins atau saudara kembar yang hidup dalam dunia sendiri. Jadi buat lu yang kembar, buat lu yang punya saudara kembar, lu wajib nonton. Lu wajib nonton ini dari awal sampai akhir. Biar nggak pada penasaran, kita langsung mulai aja ke ceritanya. Soalnya kita berdua juga penasaran. Oke, nggak perlu berlama-lama. Kita langsung aja. The Silent Twins. Kembar diam yang saling membunuh dengan tatapan. Lu semua percaya nggak kalau ada saudara kembar yang nggak pernah ngomong sama siapapun di dunia ini selain ke satu sama lain? Dan mereka punya bahasa rahasia sendiri. Bahasa yang cuma mereka berdua ngerti. Bukan bahasa Inggris, bukan kode, tapi bahasa buatan. Dan ini kisah nyata, bukan fiksi. Dan mereka disebut The Silent Twins. Hidup mereka kayak novel horor yang ditulis beneran oleh dua anak kecil. Jadi, siapakah mereka? Namanya Johnny dan Jennifer Gibbons. Kembar identik dari keluarga imigran Barbados. Dan mereka ini tinggal di Wales, Inggris. Sejak kecil, mereka hampir nggak pernah ngomong sama siapapun. Nggak ke orang tua, ke guru, maupun ke temen. Cuma ke satu sama lain. Mungkin ada kelainan ya, atau gimana nggak tahu. Bahkan pas mereka disuruh ngomong di kelas, mereka tuh diam aja, nggak mau ngomong. Tapi kalau mereka berdua, mereka aktif banget ngomong. Tapi ya pakai bahasa mereka sendiri, kayak campuran Inggris dan Karibia yang dibalik-balik gitu cuy. Aneh nggak sih? Guru-guru, psikolog, mereka semua bingung. Mereka kayak hidup di dunia lain. Dunia yang cuman ada dua orang, Johnny dan Jennifer. Dan lu tahu nggak apa yang paling serem? Mereka tuh kayak sering nulis jurnal yang isinya tuh kayak fiksi horor. Tapi mereka nulisnya pakai emosi, dengan emosi yang ngaco. Kayak misalnya Jennifer nulis, kalau Johnny mati, aku bisa hidup bebas. Tapi kalau aku yang mati, dia akan menderita. Horor banget kan? Kayak ada sesuatu gitu. Udah gitu, si Juni juga nulis. Si Juni nulis di bukunya tuh yang katanya gini, Jennifer mengontrol napasku. Kalau dia mau, aku bisa berhenti hidup kapan aja. Bingung kan? Kayak ada sesuatu gitu. Kayak ada sesuatu yang dilakukan Jennifer ke Juni. Karena Juni bilang gitu dan Jennifer bilangnya begitu. Gila ya. Ini tuh udah kayak bukan saudara kembar biasa, tapi kayak dua orang yang terikat secara supranatural. Atau psikis. Atau dua-duanya. Ya nggak tahu juga sih. Mungkin aja dua-duanya. Waktu terus berlalu, sampailah mereka menginjak usia remaja. Ya dalam keadaan seperti di awal kita sebutin, mereka nggak ngobrol sama siapapun kecuali ya sama mereka berdua lah. Maksud gua satu sama lain.
Di usia remaja, mereka mulai deh bertindak. Tindakan mereka tuh makin aneh terus. Udah gitu, nyabotase rumah sendiri, mulai nyalain api. Ya bahkan bikin cerita fiksi bareng. Dan lo tau nggak isinya? Isinya tuh soal pembunuhan dan kekuatan psikis. Mereka akhirnya ditahan dan dikirim ke rumah sakit jiwa Broadmoor, tempat kriminal gila. Iya, rumah sakit jiwa yang dimana tempat orang-orang kriminal. Yang memang kriminal itu gila banget cuy. Jadi mereka di sana itu selama 11 tahun. Dan selama 11 tahun di sana juga mereka tetap aja nggak mau ngomong sama siapapun. Sampailah suatu hari mereka berdua diskusi soal suatu hal. Salah satu dari kita harus mati supaya yang satu bisa hidup normal. Diskusi mereka gitu cuy isinya. Dan waktu terus berlalu sampai tahun 1993. Mereka mau dipindahkan ke tempat rehabilitas baru. Dan sebelum pindah, Jennifer ngomong ke Juni, "Besok aku akan mati. Kamu akan bebas." Ini tuh aneh banget gak sih? Sampai Jennifer ngomong ke Juni gitu. Besok aku akan mati, kamu akan bebas. Sedih banget anjir. Dan lu semua tahu gak? Besoknya si Jennifer beneran meninggal. Meninggalnya tiba-tiba lagi. Tanpa sebab medis yang jelas. Pokoknya meninggal itu gak jelas. Medis yang gak jelas. Tapi tiba-tiba jantungnya berhenti aja. Berhenti tanpa racun. Tanpa trauma. Cuma ya gitu. Berhenti. Pas tahu Jennifer meninggal, Juni kaget. Tapi gak sedih. Malah dia mulai ngomong ke orang lain, mulai hidup normal, dan katanya, "Sekarang aku bebas. Akhirnya bisa jadi diriku sendiri." Aneh banget gak sih? Kenapa pas tiba-tiba Jennifer meninggal, tiba-tiba Juni mau ngomong sama orang lain, padahal pas ada Jennifer, mereka cuma maunya ngomong satu sama lain, gak mau ngomong sama orang lain. Bahkan sampai sekarang tuh gak ada yang tahu pasti kenapa Jennifer bisa mati mendadak. Ini tuh masih misterius gitu. Ada yang bilang Jennifer mati tuh karena psikosomatis. Ada juga yang bilang mereka punya koneksi spiritual. Dan Jennifer menyerahkan hidupnya. Kadang gue mikirnya juga gitu sih. Kayak ada koneksi spiritual gitu. Intinya gue juga bingung kok bisa kayak gitu. Tapi kalau lo baca tulisan-tulisan mereka, rasanya kayak mereka hidup di dunia antara nyata sama enggak gak sih? Kalau kata gue mah gitu. Dan yang bikin merinding, sebelum meninggal, Jennifer bisik ke suster. Dia bilang, "Kita udah bikin janji. Salah satu dari kita harus pergi." Tadi gue kira pas di awal cerita, gue malah mikirnya si Juni dulu yang bakal meninggoy. Tapi ternyata kebalik, malah Jennifer yang duluan. Ini makin aneh sih. Cuman ya gitu. Sampai sekarang tuh gak ada yang tahu kenapa Jennifer itu bisa tiba-tiba meninggoy. Nah jadi kalau kamu punya saudara kembar dan saudara kembar kamu mulai ngomong sendiri, bahkan nulis buku gelap, lu wajib waspada nih. Waspadalah. Mungkin dia gak cuma cerita, tapi bikin kontrak. Kontrak apa?
Enggak lah, bukan kawin kontrak intinya. Tapi jangan sampai kayak cerita Jennifer sama Juni, ya kan? Intinya waspada harus, ya gak sih? Oke guys, thanks yang udah dengerin catatan terakhir saya. Tempat dimana cerita serem nggak selalu tentang hantu. Kadang yang paling serem tuh justru manusia. Iya, emang. Kalau kata gue memang yang paling serem itu manusia daripada hantu. Kenapa? Karena kalau hantu cuma nampakin diri aja. Tapi kalau manusia, kalau dia bawa parang itu gimana? Kita mau lari-lari sama dia mau lomba lari. Sementara dia mantan atlet lari. Ngapain lu? Nah jadi selalu hati-hati deh. Mau sama kembaran, mau sama saudara biasa juga. Kudu hati-hati. Oke. Terima kasih. Dan Sampai jumpa di dunia yang gak semua orang bisa masukin.